Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Masito, NIM 009 dari kelas A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan tema ilmu munasabah. Pengertian ilmu munasabah. Menurut bahasa, munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan yang artinya dekat. Al-munasabah juga berarti al-muqarabah, yaitu mendekatkan, dan al-musyakalah yang artinya menyesuaikan. Sedangkan menurut al-Zarkasi, al-nasibu sama artinya dengan al-qaribu al-mutasil, yaitu dekat bersambungan. Menurut Ahmad Izam, munasabah secara bahasa adalah cocok, patut atau sesuai, dan mendekati. Pengertian munasabah secara terminologi adalah hubungan atau keterkaitan dan antara ayat-ayat Al-Quran. Menurut Azharqasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal. Akal itu pasti menerimanya. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Mana Khalil Khoton, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam suatu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Kedua, sejarah perkembangan pengetahuan munasabah. Ilmu munasabah muncul dan disusun pada awal abad keempat Hijriah melalui karya tangan Abu Bakar al-Naisaburi yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah orang yang pertama menampakkan ilmu munasabah di kota Baghdad. Aktivitas penyusunan ilmu munasabah baru muncul pada akhir abad keempat Hijriah. Muhyi al-Din Ibnu Arabi berkata, "Kami tidak melihat satu orang pun ulama yang melibatkan dan dalam mengkaji dan menyusun ilmu munasabah kecuali Ar-Rumani dari kalangan ulama nahwu." Melanjutkan yang tadi, pendapat lain mengatakan bahwa ilmu munasabah mulai disusun pada akhir abad ke-8 Hijriah, yaitu Kitab Al-Burhan fi Tartibi Suwar Al-Quran, susunan Ibnu Al-Zubair Al-Warnati. Diduga kuat, lebih kurang 60 tahun setelah Abu Bakar al-Naisaburi menyusun ilmu munasabah, baru kemudian diikuti Al-Rumani. Jika diambil pendapat terakhir, maka selama 4 abad ilmu munasabah tidak tersentuh secara signifikan untuk dikaji, sekalipun usaha untuk mengetahui rahasia di sebalik susunan ayat-ayat Al-Quran tetap ada kecuali terhadap surat-surat Al-Quran. Urgensi dan permasalahan munasabah. Menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i, MA, urgensi mempelajari munasabah antara lain: 1. Menghindari kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran, sebab munculnya kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran adalah karena tidak mengetahui munasabah. Kedua, intensifikasi pengertian Al-Quran. Macam munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Munasabah surah, yang kedua munasabah ayat. Munasabah surah meliputi munasabah awal surah dengan akhir surah, munasabah nama surah dengan tujuan turunnya, munasabah surah dengan surah sebelumnya, munasabah penutup surah terdahulu dengan awal surah berikutnya. Sedangkan munasabah ayat meliputi munasabah kalimat dengan kalimat dalam ayat, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah, munasabah penutup ayat dengan kandungan ayatnya. Munasabah surat, bagian munasabah awal surat dengan akhir surat. Munasabah surat, bagian munasabah awal surat dengan akhir surat. Surat Al-Mukmin yang diawali dengan ayat, artinya orang-orang mukmin memperoleh kemenangan. Pernyataan awal surat Al-Mukmin di atas adalah pernyataan bahwa orang mukmin akan menang. Mereka pasti menang. Kemudian di akhir surat terdapat pernyataan, artinya
Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan memperoleh kemenangan. Pernyataan dalam ayat tersebut adalah bahwa orang kafir tidak akan memperoleh kemenangan. Artinya, orang mukminlah yang akan memperoleh kemenangan sebagaimana diungkap di awal surat. Jadi dari contoh ini, jelas bahwa awal surat dan akhir surat tersebut mempunyai korelasi satu sama lain. Munasabah surat, bagian munasabah nama surat dengan tujuan turunnya. Surat Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah diambil dari kata Baqarah yang terdapat pada ayat 67-71. Ayat tersebut memuat kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, pada masa itu ada seseorang yang membunuh kerabatnya soal warisan. Kemudian mayatnya digeletakkan di tengah jalan, dan Nabi Musa alaihissalam tidak berhasil menyingkap siapa pembunuhnya. Kaum Nabi Musa alaihissalam tetap melecehkan dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam bertanya pada Tuhan. Oleh karena itu Allah berfirman untuk menyembelih sapi sebagai penebus peristiwa tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Musa alaihissalam terus saja melecehkan dengan bertanya jenis warna dan berbagai hal tentang sapi yang disembelih. Munasabah surat, bagian munasabah surat dengan surat sebelumnya. Dalam korelasi ini, satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya, dalam contoh surat Al-Fatihah disebutkan, Ihdinas siratal mustaqim, artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwa jalan yang lurus itu adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Seperti disebutkan dalam ayat Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Akhir surat Al-Waqiah ayat 96 yang berbunyi Fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Kemudian surat berikutnya yakni surat Al-Hadid ayat 1 yang berbunyi Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu pula halnya hubungan akhir surat Ali Imran dengan permulaan surat An-Nisa. Surat Ali Imran ditutup dengan perintah bersabar dan bertakwa kepada Allah. Kemudian di awal surat An-Nisa berisi perintah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Munasabah ayat dengan ayat, bagian munasabah kalimat dengan kalimat dalam ayat. Hubungan yang sudah jelas antara kalimat terdahulu dengan kalimat kemudian, atau akhir kalimat dengan awal kalimat berikutnya, atau masalah terdahulu dengan masalah yang dibahas kemudian. Dalam hubungan ini sering disebut at-tabadat atau perlawanan, seperti terdapat pada surat Al-Hadid ayat 4, yang memiliki arti, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Antara kata yaliju masuk dengan kata yakhruju keluar, serta kata yang zilu turun dengan kata yakhruju naik terdapat korelasi perlawanan. Munasabah ayat dengan ayat, bagian munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah. Munasabah yang menggunakan pola takkid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Contoh ayat 1 dan 2 pada surat Al-Fatihah, ungkapan Rabbal Alamin pada kedua ayat memperkuat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama. Munasabah ayat dengan ayat, bagian munasabah ayat dengan ayat dalam satu surat. Munasabah ayat dengan ayat yang terlihat jelas, munasabah yang menggunakan pola takkid itu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Contoh, ayat 1 dan 2 pada surat Al-Fatihah. Seperti ungkapan Rabbal Alamin pada ayat kedua memperkuat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama. Munasabah ayat dengan ayat, bagian munasabah ayat dengan kandungan ayatnya.
Munasabah ini kandungan ayatnya menggunakan 4 pola munasabah yaitu tamkin, memperkokoh atau mempertegas, tasdir, fasilah sudah dimuat di permulaan, di tengah, atau di akhir ayat. Tausik, kandungan ayat sudah tersirat dalam rangkaian kalimat sebelumnya dalam suatu ayat, dan al-iwal, tambahan keterangan. Contohnya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 64 yang berbunyi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Artinya, sifat Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini menegaskan pernyataan sebelumnya tersebut berakhir dengan bahwa Allah lah pemilik segala apa yang ada di langit dan bumi, dan Allah tidak membutuhkan yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.